Shalom Rise Generation, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk boleh masuk di dalam ibadah dan menikmati Tuhan di dalam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing, kita hadapkan hati kita kepada Tuhan dan kiranya kita mau mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah ini datangnya daripada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita dan mengizinkan kita menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Amin. Nats panggilan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita pun bersorak bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita sanggup. Kita sama-sama katakan, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita katakan lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita percaya ada Tuhan yang selalu untuk kita. 'Cause our God is for me. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample that. Where is your strength? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample that. Where is your strength? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample that. Where is your strength? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Kita katakan haleluya, haleluya. Let's sing haleluya. 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 I'm not afraid. God is for me. Haleluya. 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 I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains
Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan Kau boleh memberkati kami, Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk datang berbakti walaupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh menikmati di dalam ibadah, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini pun kami rindu boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang boleh memberikan kami kuasa kemenangan atas hidup kami. Tuhan, biarkan setiap kami sekali lagi boleh merasakan hadirnya Engkau di dalam ibadah ini. Tuhan berkati ketika kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu, kami juga boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom teman-teman Rise Generation. Saya bersyukur kalau boleh diberikan kesempatan, boleh membagikan, men-sharekan salah satu bagian firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari, dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah a life changing journey. Ketika kita bicara tentang kehidupan ini, teman-teman, kehidupan seringkali digambarkan dengan yang namanya sebagai sebuah perjalanan, ya. Perjalanan yang pastinya diwarnai dengan hal-hal baru di hadapan kita dan pastinya penuh dengan tantangan. Dan kita biasanya menemukan beragam pengalaman iman yang tidak terlupakan melalui situasi yang ada, baik itu di dalam pengalaman suka maupun di dalam pengalaman duka. Nah, ini yang dikatakan sebagai the journey atau perjalanan. Perjalanan kita pun biasanya akan menghasilkan pengalaman hidup yang baru yang akan mengubah kehidupan kita. Sebagai contoh, perjalanan teman-teman SMP biasanya perjalanan yang cukup menyenangkan sekaligus terasa berat. Ya, di mana kamu dianggap sebagai anak yang mungkin masih dianggap masih kecil, kemudian mungkin orang tua masih menganggap bahwa kita masih maunya diatur dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak SMP atau kalian sebagai anak-anak SMP pasti ingin sekali dihargai, diakui. Kemudian kita pengen banget dihargai sebagai orang yang udah dewasa, baik dalam pengambilan keputusan, baik ketika kita melakukan tanggung jawab, dan kita udah gak mau lagi diatur. Nah, inilah yang dikatakan perjalanan teman-teman SMP. Dan kemudian beranjak ke perjalanan selanjutnya, perjalanan SMA. Selalu diperhadapkan dengan dua pilihan yang akan menentukan kedepannya kita, yaitu ada IPA dan juga ada IPS. Semakin dewasa dalam pengambilan keputusan, tetapi masih dalam pencarian identitas tentang hidupmu dan hidupku. Berbeda dengan perjalanan kelas 12. Semakin berjalan lagi, kita akan makin shaping, diwarnai dengan berbagai macam ujian demi ujian yang menentukan masa depanmu. Perjalanan yang nampaknya melelahkan, tetapi harus tetap dijalani. Perjalanan yang penuh dengan kebingungan dalam penentuan jurusan perkuliahan, yang saat ini mungkin kalian sedang alami. Perjalanan teman-teman yang sedang kuliah pun berbeda lagi. Yang sedang kuliah mungkin saat ini sedang bergumul bagaimana perjalanan itu penuh dengan tuntutan. Dituntut semakin dewasa, dituntut semakin bertanggung jawab, semakin berprestasi, semakin berkembang dalam diri. Tuntutan kampus ada, tuntutan orang tua ada, tuntutan dalam diri ada, baik itu tuntutan dari orang luar sekalipun. Dan jangan lupa di dalam perjalanan ini teman-teman yang sedang kita jalani, di mana ada bumbu-bumbu teman-teman ya, bumbu-bumbu percintaan, bumbu-bumbu persaingan di dalamnya, bumbu persahabatan, di mana itu menjadi tantangan kita ketika kita berjalan di dalam the journey-nya kita ini teman-teman. Yang akhirnya di dalam perjalanan kita itu kita juga sering mendapati yang namanya rasa lelah, ingin menyerah, kecewa, sakit hati, sedih, merasa ditinggalkan, dan lain sebagainya. Ketika kita menjalani perjalanan ini bukan perjalanan hidup yang mudah. Tetapi ketika kita jalani ada aja tantangan demi tantangan yang akhirnya membuat kita lelah. Yap, inilah sebuah perjalanan yang sedang kita jalani, di mana Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam hidup kita. Dan dari pengalaman suka maupun pengalaman duka inilah Tuhan membawa kita semakin mengenal pribadinya. Dan semakin mengenal pribadinya kita akan semakin diubahkan. Kita lihat sama-sama di dalam satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan setiap kita hari ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-24
ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Saya bacakan bagi teman-teman. Teman-teman bisa baca di rumah Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Tapi hari ini kita akan fokus di ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah teman-teman, ini juga menjadi sebuah perjalanan. Dikisahkan setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit di hari ketiga. Kisah ini dilanjutkan di mana pada saat itu diceritakan bahwa perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus dan mendapati kubur Yesus atau menyaksikan kubur Yesus itu sudah kosong. Dan kemudian para perempuan itu lapor kepada murid-murid yang lain bahwa kubur Kristus sudah kosong, kubur Tuhan Yesus sudah kosong, kubur guru kita sudah kosong. Kemudian para murid ngecek ke sana, memeriksa untuk kedua kalinya bahwa memang kubur Kristus itu kosong. Dicatat bahwa ketika kejadian itu, maka sampailah semua murid-murid itu tahu bahwa kubur Kristus kosong. Dan pada saat itu teman-teman dicatat bahwa ada 2 murid Yesus, bukan dari 12 murid Yesus. Yang dicatat kalau teman-teman perhatikan di dalam Lukas 24, ada salah satu orang yang disebut namanya itu Kleopas dan temannya yang sedang kembali ke kampung halaman mereka di Emmaus dari kota Yerusalem. Dan di dalam perjalanan inilah Tuhan menampakkan diri kepada 2 murid ini. Tetapi mereka gak mengenal, tidak kenal sama Tuhan pada saat itu. Apa yang terjadi? Teman-teman, inilah yang dikatakan sebagai benturan keras antara harapan dan juga kenyataan. Kenapa seperti itu? Teman-teman perhatikan di ayatnya yang ke-28. Kita perhatikan di ayatnya yang ayatnya 19 sampai ayatnya ke-21. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Teman-teman, ekspektasi atau harapan di dalam kedua murid ini, Kleopas dan temannya ini, punya harapan bahwa Yesus yang adalah Mesias itu, diyakini sebagai Mesias itu oleh mereka, adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi pada saat itu. Mereka berekspektasi bahwa Mesias adalah seorang yang bisa melepaskan orang-orang Yahudi dari jajahan Romawi. Itu di ayatnya yang ke-21. Tetapi mereka kecewa, mereka kehilangan harapan, mereka sedih karena dia tahu Mesias yang diharapkan itu tidak sesuai ekspektasinya. Kenyataannya tidak sesuai harapan, bahwa pada saat itu mereka tahu bahwa Yesus disalibkan. Dan mereka belum tahu bahwa Yesusnya bangkit. Jadi mereka benar-benar merasa kacau, sedih, mungkin kecewa. Dengan kekecewaan itu mereka mulai memutuskan kembali ke kampung halamannya, ke Emmaus. Dan dicatat Emmaus itu jarak antara Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. Kalau dikonvert ke kilometer, 11 kilometer. Mereka harus jalan kaki. Mungkin dengan kekecewaan, kesedihan. Mungkin harapan yang udah pupus. Mungkin mereka gak bisa lagi lihat arahnya kemana. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan benturan ini, teman-teman. Antara harapan dan juga kenyataan. Teman-teman, kalau kita lihat, seringkali kita mungkin berharap kepada orang lain. Mungkin kita berharap sama orang yang kita sayang. Tetapi orang yang kita sayang justru nyakitin hati kita. Kita berharap sama orang yang mungkin kita benar-benar percaya. Tetapi justru orang yang kita percaya mengkhianati kita. Mungkin kita berharap bahwa saya udah kerjakan yang terbaik, saya harus dapat yang terbaik. Saya udah kerja mati-matian buat teman-teman yang kelas 12 saat ini sedang berjuang ikutin ujian demi ujian. Terlebih kalian ikutin ujian demi ujian, ternyata gak masuk. Sekali itu membuat kita kecewa. Padahal kita taruh harapan setinggi-tingginya. Teman-teman, kita pun mungkin seperti 2 orang ini. 2 murid yang sedang menuju pulang ke Emmaus. Kenapa? Karena dia merasa
Dia kembali lagi merasa kecewa. Dia mungkin udahlah, gak usah pasang target tinggi-tinggi. Mereka kehilangan harapan teman-teman. Hari ini dan hal ini yang membuat mereka saat ini kita akan sama-sama pelajari teman-teman ya. Apa yang bisa kita pelajari saat ini? Teman-teman, dari perjalanan ini kita bisa melihat yang pertama kita bisa pelajari bahwa God will never give up on you. Tuhan gak akan pernah nyerah sama kita teman-teman. Tuhan gak akan pernah nyerah sama kamu. Tuhan gak akan pernah nyerah sama aku. Tuhan bisa aja membiarkan 2 orang murid yang gak percaya ini akan kebangkitannya. Meninggalkan mereka, tahu masih banyak murid yang lain yang percaya sama Yesus. Bisa aja Tuhan gak perlu datang, gak perlu untuk capek-capek datang kepada 2 murid ini. Karena masih banyak murid Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada saat 2 murid ini merasa kecewa, kehilangan harapan, Tuhan datang untuk mendampingi mereka, untuk menguatkan mereka, menjelaskan kitab para nabi dikatakan di situ, dan untuk mengingatkan mereka. Teman-teman, Tuhan tidak pernah menyerah akan hidupmu. Apapun kondisimu saat ini, kegagalan seberapa parah pun dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah menyerah sama kamu, teman-teman. Tuhan tidak akan pernah menyerah kepada setiap kita. Tuhan tahu segala kekecewaanmu. Tuhan tahu segala ketakutanmu. Tuhan tahu semua kesedihan dan air matamu, teman-teman. Tuhan tahu batas, limit kekuatanmu. Tuhan tahu bahwa di dalam perjalanan kita adalah perjalanan yang berat. He know our limit, teman-teman. Dia tahu banget limit kita. Karena itu pada saat kamu saat ini, mungkin yang saat ini sedang takut menghadapi masa depanmu. Saat ini kamu sedang merasa gagal, mungkin gak diterima sama gebetanmu, atau mungkin karena putus pacaran, atau mungkin karena kamu mungkin mendapatkan orang tua yang banyak ekspektasi, banyak menuntut yang akhirnya membuat kita sakit hati. Mungkin saat ini ada yang kecewa sama gurumu, kecewa sama orang tuamu, kecewa sama temenmu. Mungkin ada juga yang saat ini sedang bingung, saya harus kemana, jurusan apa yang harus saya ambil. Ingat bahwa Tuhan gak akan pernah nyerah sama kamu, teman-teman. Di dalam Alkitab kita jelas melihat bagaimana tokoh-tokoh yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai. Musa salah satunya, teman-teman. Musa jelas diperintahkan sama Tuhan untuk pergi. Kita ambil contoh, Musa diperintahkan Tuhan untuk pergi membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dikasih tugas itu. Dan itu clear, jelas banget. Dia gak harus bingung, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan langsung perintahkan Musa. Tetapi yang terjadi, teman-teman, kalau kita lihat di dalam kisah Musa ini, yang terjadi malahan Musa bilang, Tuhan jangan aku, Tuhan. Tuhan pilih orang lain. Kenapa? Karena sekali lagi dia melihat dirinya tidak mampu. Dia bingung, teman-teman. Nah saat ini teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan semua yang kelas 12. Saya mau kasih tahu sama kalian, ketika Anda bingung, ketika kalian lagi bingung menentukan tujuan, mencari kehendak Tuhan dalam hidupmu, kamu harus dekat sama Tuhan. Ketika kamu dekat Tuhan, kau bisa mengenali, kau bisa peka sama Tuhan. Dan ini pelajaran yang kedua, yaitu untuk belajar peka mengenali Dia. Di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam perjalanan ini kita melangkah pasti, kita harus peka sama Tuhan, teman-teman. Kenapa? Hal yang menarik di sini, di dalam Lukas pasal 24, adalah ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, bahkan ngobrol sama mereka, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus ngobrol sama mereka, yang terjadi mereka tidak mengenali Yesus. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan mereka, dan menyadarkan mereka dengan cukup keras ya teman-teman, cukup keras di ayat yang ke-25. Saya bacakan di ayat yang ke-25 ya, buat teman-teman semua. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ketika Tuhan kasih tahu itu, mengingatkan mereka, 2 orang ini, mereka tetap gak mengenali siapa Kristus. Kenapa sih mereka gak bisa mengenali Kristus yang bangkit itu? Banyak penafsir bilang bahwa mereka tidak mengenali karena Kristus bangkit menggunakan tubuh kebangkitan sehingga mereka tidak mengenalinya. Ada juga yang berkata bahwa mata mereka terhalang oleh kesedihan, kehilangan, kekecewaan, kehilangan harapan, sehingga gak fokus lagi sama Tuhan. Sehingga akhirnya tidak mengenali Kristus.
Banyak faktor yang membuat kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Padahal every step God is here. Dia tetap ada di situ, teman-teman. Di dalam setiap langkah kita, Tuhan ada di situ, teman-teman. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Kristus selalu hadir bersama dengan kita. Dia mengutus Roh Kudus-Nya ke tengah-tengah kita untuk selalu menguatkan kita. Setiap hari dia selalu ada bersama dengan kita. Di dalam segala kondisi dia ada bersama dengan kita. Baik itu ketika kita di dalam lembah kekelaman, kesedihan yang sangat, ketika kamu galau sekalipun Tuhan ada, teman-teman. Ataupun ketika kamu sedang menikmati berkat Tuhan. Hidup tuh ada di bawah, kadang ada di atas. Di bawah ketika kita sedang terpuruk, dia ada. Ketika dia di atas, dia tetap ada. Nah teman-teman, terlalu fokus kepada permasalahan yang kita hadapi, sehingga itu juga membuat kita tidak melihat pemeliharaan Tuhan. Kita nggak fokus sama Tuhan, tetapi kita terlalu fokus sama masalah, itu membuat kita nggak bisa lihat Tuhan. Nggak bisa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Padahal setiap harinya ada miracle, teman-teman. Ada keajaiban demi keajaiban yang kamu harus lihat. Tetapi karena kamu terlalu fokus sama masalah hidupmu, kamu terlalu fokus sama sesuatu hal yang membuat kita khawatir, kita nggak lihat miracle itu, teman-teman. Teman-teman, kalau kita perhatiin sama-sama kembali, ya, di dalam ketika kita nggak fokus lagi sama Tuhan, apa sih yang membuat kita nggak peka sama Tuhan? Apa yang bikin kita tuh nggak peka sama Tuhan? Salah satunya adalah terlalu sibuk. Dan ketika ditanya anak-anak remaja ngomongin tentang saat teduh di lokasi kalian masing-masing, teman-teman pengurus remaja di lokasi saat ini, ditanya sama pembinanya, kamu saat teduh nggak? Nggak kok, nggak saat teduh. Kenapa nggak saat teduh? Ya sibuk nih kok, ada ini, ada ini, ada ini. Wah, diceritain semua kesibukannya. Terus ingat waktu kita sekolah onsite, ketika sekolah onsite betul kita kayak sibuk banget, harus pergi ini, les ini, les ini. Nah sekarang ketika kita tidak onsite atau ketika di pandemi ini kita harus sekolah secara online, kita pun masih terus terjebak di dalam kesibukan. Yang artinya teman-teman, ketika saat ini sebagai anak-anak muda, faktor yang paling benar-benar dipakai sama iblis untuk kita jauh dari Tuhan, gak peka sama Tuhan, adalah karena kita terlalu sibuk. Kesibukan dipakai iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak punya waktu untuk berrelasi dengan Dia. Akhirnya kita gak peka sama Tuhan. Dan akhirnya itu menjadi penghambat perjalanan atau our journey kita. Jadi ya kita harus peka sama Tuhan. Harus sering-sering bangun relasi sama Tuhan. Yang ketiga, terakhir yang bisa kita pelajari, don't give up. Jangan menyerah di dalam perjalanan hidupmu. Ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat di ayat 31, dikatakan terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal Dia. Kata terbuka di sini mempunyai arti melihat yang benar dengan kesadaran penuh. Pada saat itu dicatat mereka yang putus asa dan kehilangan arah dan harapan mengalami perubahan dari cara pandang mereka. Cara pandang mereka tidak lagi berpusat atau berfokus kepada ekspektasi diri, tetapi memandang kepada Tuhan. Teman-teman, saya mau kasih tahu, jangan menyerah di dalam perjalanan hidupmu. Karena Tuhan pun tidak menyerah sama kamu. Jangan menyerah dengan apa yang kamu saat ini sedang harapkan, dengan yang kamu cita-citakan. Karena Tuhan pun tidak menyerah kepada kamu. Yang dikatakan di sini, pada saat akhirnya mata mereka terbuka, dikatakan dicatat hati mereka berkobar-kobar, menyaksikan apa yang mereka lihat. Maka mereka bangun dikatakan dan kembali ke Yerusalem. Mereka baru tiba ke Emmaus, tetapi langsung kembali ke Yerusalem. Tadi perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu berapa? 11 km. Jadi kalau ditambahin dia balik lagi 11 km lagi. Jadi mereka menempuh 22 km. Kenapa? Karena mereka tahu. Mereka tahu bahwa di dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan. Yang tadinya gak ada harapan, dia kembali lagi semangat. Hasil perjalanan yang kita lalui bersama dengan Tuhan akan menghasilkan proses perubahan dalam dirimu dan diriku. Setiap pengalaman yang terjadi adalah didikan dan pelajaran berharga yang akan mendewasakan kamu dan aku. Perjalanan rohani tanpa menghasilkan perubahan merupakan perjalanan seorang diri tanpa kehadiran Allah. Dan perjalanan kerohanian tersebut merupakan perjalanan rohani yang sia-sia.
Kalau kamu mau berjalan sama Tuhan, ayo libatkan dia setiap harinya. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan akan terus menjadi mentor di dalam perjalanan hidupmu. Dia akan menjadi pendamping dalam hidupmu. Untuk kita terus berubah. Makanya ketika kita bicara tentang a life changing journey, gimana kita bisa berubah hidup kita. Kalau kita terus melibatkan Tuhan. Setiap harinya, setiap waktunya, kita merasakan Tuhan hadir bersama dengan kita. Biar firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari 2 orang murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus, yang penuh dengan kesakitan, mungkin penuh dengan kekecewaan. Tetapi mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak menyerah kepada mereka. Dan kami pun menyadari dan percaya bahwa Tuhan tidak menyerah kepada kami. Tuhan terus mau bekerja di dalam hidup kami. Tuhan terus mendewasakan kami dengan peristiwa demi peristiwa, tantangan demi tantangan, kekecewaan, kesedihan yang ada, yang terjadi dalam hidup kami. Baik itu di sekolah, baik itu di tempat kami kuliah, atau bahkan di keluarga kami sekalipun. Kami bersyukur Tuhan, di dalam setiap perjalanan ini, Tuhan terus mengubah kami, mengubah mindset kami, memberikan kami semangat. Dan kami percaya hasil dari perjalanan bersama dengan Tuhan, yang kami yakin perjalanan ini akan berakhir ketika kami kembali kepada Bapa di surga. Tapi biarkan kami di dalam perjalanan ini, kami boleh tetap menjadikan Engkau menjadi pendamping, menjadi mentor bagi kami. Setiap harinya kami diubahkan, setiap harinya kami diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kami siap dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat. Seperti 2 orang di Emmaus yang kehilangan harapan kemudian dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sampai pada saat ini kami boleh mendengarkan dan juga menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah bangkit dan memberikan harapan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna daripada Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidupmu di dalam masa muda, di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Hello Eras Generation, happy Sunday and God bless you. Jangan lupa untuk teman-teman berikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera pada layar teman-teman.
Dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Arise Daily Devotion. Supaya kita semakin dekat dan kenal dengan Tuhan kita. Dan teman-teman yang mengikuti UTBK, semangat ya. Lakukan yang terbaik dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk update sosmed kita, yaitu Instagram, official account, dan YouTube channel kita ini. Oke, see you next week. God bless you. Rise Generation, rise for Him.